bit erratic this one. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Untuk sore hari ini kembali lagi di program acara Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola bersama dengan saya Ozi yang menemani Anda dan juga ada Bung Dirham di sore hari ini. Selamat sore Bung Dirham. Ya, selamat sore Ozi. Baik, kabar sehat Bung ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di Liga Inggris Bung Dirham kita langsung saja bahas, udah masuk ke pekan ketiga dan selama 2 pertandingan di Liga Inggris kemarin, Arsenal ini masih belum berhasil untuk menyumbangkan 1 gol pun masih belum bisa Bung. Sehingga juga sampai dengan pekan ketiga ini masih ada di zona degradasi. Ya. Nah, minggu ketiga ini Bung Dirham, kita sudah masuk Liga Inggris pekan ketiga. Arsenal kembali lagi akan menghadapi lawan yang cukup berat, yaitu Manchester City. Dan kemungkinan juga bakal kalah lagi nih Bung. Kalau menurut Bung Dirham sendiri seperti apa Bung? Ya, kalau dilihat sekarang Arsenal tentu ya, seperti saya kemarin menyampaikan bahwa melawan Chelsea aja seperti melawan dinosaurus ya. Iya. Kata Ian Wright. Betul. Nah, ini sama saya kira kondisinya. Chelsea walaupun predikat juara champion, tapi ada beberapa tambahan pemain baru yang belum in saya lihat. Tapi saya lihat kualitas lini depan Chelsea semakin berbahaya, adanya Lukaku di sana, dan memang terbukti Arsenal tidak bisa berkutik ya. Walaupun sangat jauh, kalau untuk berupaya mengimbangi aja memang sangat jauh. Lah ini melawan Manchester City yang punya kecepatan ya, ada Jack Grealish di sana, terus ada Sterling, kemudian ada Ferran Torres, ada beberapa pemain lagi. Saya kira kemarin Manchester City sempat yakin Ronaldo akan datang ke sana. Masuk, iya. Iya, tapi kenyataannya berbeda. Aha. Nah, City kekalahan melawan Tottenham itu menjadi sebuah pelajaran bagaimana efektivitas bermain itu lebih, terutama finishing touch itu lebih utama ya, daripada hanya sekedar bermain cantik ya. Nah, Guardiola mulai berpikir bagaimana dan terbukti pada pertandingan kedua mereka menang besar. Betul. Sehingga mental pemain kembali terangkat. Nah, ini yang paling penting, ketika terpuruk itu harus segera bangkit. Kalau tidak pasti akan tentu membuat stabilitas ataupun kekompakan dalam tim ini terganggu. Nah, saya lihat City adalah tim besar, apalagi tentu di kandang sendiri ya. Iya, betul. Itu sangat besar, dan saya lihat penonton cukup antusias untuk menonton. Pasti pendukung City akan berbahagia mereka bisa mengalahkan Arsenal ya, tim yang sebelum-sebelumnya pada era Henry misalnya sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, ini City era Guardiola sudah mulai bisa menata diri. Pemain-pemainnya juga saya lihat rotasinya antar pemain juga cukup bagus. Guardiola menata siapa yang jadi line up melawan ini. Nah, itu masih walaupun Aguero pergi, tapi Aguero mungkin sudah habis masanya. City mulai terus membangun apa yang menjadi kelemahan ketika mereka gagal di Liga Champions. Nah, itu yang saya lihat pada persiapan musim ini lebih di terutama lini depan ya. Lini depan diperkuat dah, lebih tajam karena sebelumnya kan juga tidak begitu meyakinkan ya. Sehingga kemarin lawan Tottenham itu dia harus menelan pil pahit. Sehingga apapun menghadapi Arsenal mereka harus
3 poin. Ya. Ya. Nah, dan ini sudah dibuktikan Guardiola sendiri di laga kedua Bung Diram ya. Iya. Setelah terpuruk dari Tottenham ini mereka berhasil menang dengan skor yang cukup besar. Beda mungkin dengan Arteta Bung Diram ya. Setelah kalah di laga pertama melawan Brentford, ternyata kemarin juga harus kalah dengan Chelsea. Nah, kemungkinan yang menjadi obat menghibur dari Arteta adalah Piala Liga kemarin yang melawan West Bromwich Albion sempat menang besar juga Bung Diram. Sampai Aubameyang ini mencetak hat-trick begitu ya. Nah, tetapi dalam 2 kali berturut-turut ini kalah di Liga Inggris, terus kemudian kalau seandainya melawan City ini juga akan kalah, nasib Arteta akan seperti apa Bung Diram kira-kira? Apakah langsung akan dipecat gitu? Ada kemungkinan seperti itu karena Henry ini kan sudah mulai bisa sebenarnya apakah dia sudah bersertifikat sebagai pelatih karena sebelumnya dia sudah menjadi asisten pelatih, maka dia kursus kepelatihannya sudah memenuhi syarat. Betul. Nah, ini sepertinya saya lihat dari medsosnya Arsenal sendiri, sepertinya kalau memang ini ada skenario kedua, Henry akan menjadi pelatih karena dia sudah terbukti dia menjadi asisten pelatihnya Belgia yang cukup berhasil di Piala Dunia ya. Tapi ini kembali lagi Arteta ini ya boleh dikata nasibnya di ujung tanduk ya. Yeah. Kalau kita bisa cermati bahwa dalam beberapa bulan belakangan ini sepertinya para fans ini menuntut Arteta untuk mundur. Nah, ini ada karena memang belum mampu membuat, walaupun Arteta juga cukup sukses dulu ya sebagai asisten pelatihnya Guardiola, tapi dia belum sekelas Guardiola. Betul. Jadi melatih tim utama ini baru sekali ini Bung Diram ya? Iya, dia belum berpengalaman. Dia baru sekali memegang tim yang cukup besar, Arsenal. Betul. Yang pernah melahirkan Thierry Henry, Tony Adam dan lain-lain. Nah, ini saya lihat Arteta ya mungkin butuh jam terbang ya, atau mungkin pengalaman yang lain untuk bisa memegang tim besar karena itu pressingnya sangat kuat sekali, terutama tekanan dari publik, tekanan dari supporter, apalagi pemilik saham tentu akan semakin ya dia harus kuat dalam mengolah sebuah tim ini ya. Dalam tekanan. Nah, ada kemungkinan nggak sih Bung Diram kalau untuk musim ini itu Arsenal bisa sampai degradasi begitu, Bung? Kalau saya itu kira masih jauh ya. Ini kan baru 3. Nanti kita lihat kalau sudah Boxing Day. Kita melihatnya dari situ. Itu mungkin bisa ditentukan Bung Diram ya. Baik, dan masih ada big match juga di Liga Inggris untuk pekan ini, termasuk juga Liverpool yang akan meladeni Chelsea Bung Diram ya. Nanti kita akan bahas juga untuk Liga Inggris untuk big match-nya dan termasuk juga liga-liga yang lain, termasuk bursa transfer yang mana juga saat ini menghebohkan sekali Bung Diram ya. Kalau kita lihat kemarin ketika Messi berpindah ke PSG ini sempat heboh, dan sekarang bintang satunya lagi Cristiano Ronaldo yang sempat digadang-gadang bakal menjadi pengkhianat menuju ke Manchester City Bung Diram ya. Dan ternyata harus balik lagi ke Manchester Merah. Nah, nanti kita akan bahas juga itu. Kita masih tunggu juga tunggakan dari Anda kawan untuk bisa bergabung sore hari ini melalui 424 ataupun juga SMS dan WA di 0855 420 912. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Iya, kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola untuk sore hari ini, dan terima kasih yang sudah bergabung melalui halaman Facebook kami RKB Official, karena pada sore hari ini kita juga menyiarkan secara langsung di live streaming halaman Facebook RKB Official. Ada Pak Musin di Podosuge, selamat bergabung. Pak Eko Wijayanto juga matur nuwun, Pak Jafar juga terima kasih. Dan kembali lagi Bung Diram, kita masih membahas Liga Inggris, City versus Arsenal, yang mungkin menjadi ujian berat juga untuk Arsenal di laga ketiga Liga Inggris ini Bung Diram ya. Dan juga selain itu ada Liverpool versus Chelsea. Nah, kalau kita lihat kemarin Chelsea, Lukaku meskipun juga baru bergabung kembali ke Liga Inggris ini bisa dibilang langsung nyetel begitu Bung Diram ya. Mungkin akan sedikit berbeda juga kalau kita lihat Lukaku
waktu di MU begitu Bung Dirham? Iya Pak. Kalau di waktu di MU saya lihat Lukaku supportingnya dari gelandang itu memang tidak sebagus di Chelsea kalau saya lihat. Waktu itu juga MU masih gonta-ganti formasi yang belum bisa menyatu sehingga Lukaku pun ya kalau Lukaku tetap penyerang berbahaya, tapi di Chelsea finishing touch-nya lebih enak kayaknya gitu. Iya, lebih dapat ya. Lebih dapat. Yang kedua kalau di ini nanti ujian besar ya buat Lukaku. Bagi Chelsea tidak adanya Tammy Abraham ke Roma. Itu justru akan membuat ini lebih menyatu walaupun secara usia Tammy Abraham lebih muda, lebih berprospek ya. Lukaku ini sudah 30-an ya. Ya di atas 30-an. Ya itu sudah pada puncak penampilan walaupun secara fisik dia masih kuat ya. Di Chelsea yang menjadi kendala ada juga barisan depan. Musim lalu walaupun dia juara champion, tapi gol itu tidak ada satu yang menonjol sebagai top skor gitu ya. Masing-masing merata. Dua pemain Jerman itu, terus gelandang-gelandang, Jorginho dan lain-lain. Tapi ini nanti adanya Lukaku ini akan sedikit berbeda. Jadi finishing touch-nya akan lebih baik ya dibanding musim lalu. Saya lihat begitu karena sudah terlihat kemarin melawan Arsenal. Betul. Itu langsung dia bisa nyetel karena dia sudah mempelajari dan sudah lama di Liga Inggris. Dan bukan barang baru buat Lukaku tampil di Liga Inggris. Iya. Dan kalau kita lihat kemarin Lukaku ketika melawan Arsenal mungkin akan lebih mudah ya menghadapi back Arsenal Bung Dirham ya. Sementara kali ini akan bertemu dengan Liverpool. Ada Van Dijk di situ Bung Dirham. Apakah juga akan semakin mudah juga? Matip dan lain-lain. Secara kualitas pertahanan Liverpool tetap salah satu yang terbaik ya pertahanannya. Di Liga Inggris ada beberapa pemain ya, pemain sayap juga yang gelandangnya juga gelandang Fabinho juga cukup bagus di membantu pertahanan. Yang nanti pasti akan ada satu orang ya Liverpool paling tidak sedikit mengawal Lukaku. Dan strateginya ini saling serang ini akan jauh lebih baik dibanding partai Arsenal Chelsea ya pasti lebih ramai karena ini ya. Ada Salah, ada ini yang kualitas permainan, kemudian ada muncul pemain-pemain yang Diogo Jota ya, yang saya lihat apa ya, Liverpool sebenarnya sudah menunjukkan, artinya dia menambal beberapa kelemahan-kelemahan yang sebelumnya, tetapi ternyata dia belum berhasil juga. Kembali ke mentalitas dari jam terbang. Bukan. Luck. Keberuntungan. Liverpool kemarin tidak terlalu beruntung ya. Dalam Liga Champions pun begitu, sehingga dia harus tersingkir. Berbeda dengan Chelsea. Oke. Liverpool versus Chelsea ini akan lebih menarik daripada kemarin Chelsea versus Arsenal begitu Bung Dirham ya? Iya pastinya. Baik, dan di laga lain kita akan soroti juga ada MU yang mana ini juga akan menghadapi lebih ringan lah Wolverhampton, kemudian juga Tottenham melawan Watford. Nah selain itu mungkin akan lebih kurang menarik lah Bung Dirham ya kalau kita amati juga. Nah kita mungkin akan sedikit mengamati di Liga Inggris itu untuk utamanya bursa transfer musim ini Bung Dirham. Nah padahal kemarin malam ini sempat menjadi trending topik juga di Twitter, Cristiano Ronaldo akan pindah ke City. Nah ternyata semalam sempat memutuskan langsung pindah ke Manchester United. Nah kalau menurut pandangan Bung Dirham sendiri seperti apa sih Bung? Kalau seandainya nih Ronaldo beneran jadi ke City seperti apa? Kalau saya lihat Ronaldo itu pemain yang setia dengan klub. Ya, dia nggak mungkin misalnya dalam satu negara bermain untuk dua klub.
Nah, saya lihat gitu, karena kita bisa lihat dia nggak mau ke di Atletico waktu ketika dari Real Madrid dia lebih pindah ke Italia misalnya. Dia dia lebih berpikiran bahwa bahkan ketika Real Madrid menghadapi MU waktu itu, ketika dia mencetak gol dia sempat minta maaf dengan fans. Itu sudah menunjukkan bahwa ada kesetiaan. Yang kedua, pola permainan MU itu lebih nyetel dengan Ronaldo. Ronaldo di posisi apapun ya, karena Ronaldo sebelumnya ada di situ. Dibanding ketika ke Manchester City yang polanya pasti akan berbeda. Pola yang diterapkan Guardiola itu belum tentu cocok dengan Ronaldo. Karena Guardiola berbeda ya merampung. Kalau di Ancelotti misalnya atau Mourinho ataupun Zidane itu lebih ke efektivitas, bagaimana Ronaldo bisa menciptakan gol dari sekian persen peluang yang kecil pun bisa menciptakan gol sehingga bisa membuat timnya unggul daripada bermain cantik seperti Barcelona misalnya saya kira permainan kaki ke kaki selalu bagus. Sepan saya kadang finishingnya yang kurang beruntung ya, kurang beruntung. Permainan tiki-taka di Barcelona belum tentu cocok dengan Ronaldo yang stylishnya lebih ke Inggris ya, lebih ke Inggris dengan power, dengan kecepatan kecepatan dia berlari ya, itu yang menjadi mungkin salah satunya pertimbangan. Nah, kalau misalnya pada waktu itu taruhlah Manchester City punya tawaran yang lebih besar misalnya, saya kira Ronaldo bukan tipikal orang yang dengan gampangnya begitu ya. Karena dia lebih mementingkan mungkin perkembangan permainannya ke depan. Dia berpikir dengan MU dia lebih cepat menyatu, pasti begitu. Kalau dengan Manchester City dia harus banyak adaptasi dengan pemain-pemain dan kawan-kawan baru, tapi di Manchester United itu sudah jelas. Solskjaer juga sedikit mengalami bareng dengan Ronaldo muda waktu itu, pernah mengalami. Tentu lebih enak komunikasinya dan lebih kenal dengan seluruh staf MU misalnya, tidak perlu dia adaptasi lagi dari awal dan dia langsung nyetel. Itu salah satu pertimbangan, dan Ronaldo adalah orang yang setia pada klub. Betul. Iya. Mungkin daripada membela klub lain di satu negara, saya kira lebih baik pindah ke negara yang lain begitu Bung Dirham ya. Nah, dengan hadirnya Ronaldo ke MU Bung, apakah ini juga menambah peluang besar bagi MU untuk bisa membawa trofi Premier League kembali begitu kalau Trafford? Iya, peluangnya cukup besar ya, walaupun klub-klub lain juga saya lihat Inggris justru di saat akhir banyak pemain-pemain bintang yang pindah ke kompetisinya, dan itu pasti salah satunya adalah ya di Inggris gajinya belum ada yang klub yang dipotong. Karena apa? Betul. Penonton sudah masuk ke stadion. Yang pasti sudah membawa pundi-pundi pound sterling ke klub, dan klub bisa menjalankan operasionalnya termasuk membayar para pemain bintang. Betul. Nah, itu yang saya lihat Inggris akan lebih cepat normalisasi kompetisinya dibanding kita melihat Italia, Spanyol yang masih ragu-ragu terhadap adanya pandemi ini ya. Premier League secara finansial bisa dibilang lebih stabil gitu Bung ya. Ya mungkin kemarin agak terpuruk, tapi ini saya kira akan cepat menambal lubang-lubang yang kemarin ditinggalkan, misalnya ada hutang dan lain sebagainya. Tapi ini pasti akan ada keuntungan yang bisa diraih. Betul. Karena penonton sudah bisa masuk ke stadion. Baik, kita tahan dulu sejak Bung Dirham, nanti kita akan sambung kembali dan kita juga akan membahas juga liga lain termasuk juga Liga Champions yang musim ini juga kembali sudah dilakukan drawing. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batu. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola.
Ya, masih di program Siul untuk sore hari ini kawan prediksi dan ulasan sepak bola. Kita juga baru selesai membahas untuk Liga Inggris Premier League di masuk minggu ketiga untuk musim ini. Nah, di mana selain itu kita akan membahas juga Liga Champions Bung Dirham. Hasil drawing sudah keluar dan ada beberapa grup, ada 8 grup ya, yang mungkin juga salah satunya bisa disebut sebagai grup neraka. Nah, kalau menurut Bung Dirham sendiri dari grup A sampai dengan grup H, yang pantas disebut sebagai grup neraka yang mana, Bung? Ya kalau di grup E itu ada Barcelona, ada Bayern Munchen, ada Benfica, ya. Dinamo Kiev itu juga cukup bagus ya. Cuman belum beruntung, apalagi kemarin kan Ukraina juga semakin baik penampilannya. Betul. Iya. Nah itu pasti akan salah satu menjadi grup yang ramai, walaupun di atas kertas Munchen sama Barcelona tetap paling diunggulkan ya. Bisa lolos. Tapi ya. ini saya lihat seperti itu. Kemudian di grup H juga Chelsea, Juventus, Zenit terutama Zenit, saya lihat klub-klub Eropa selalu kesulitan bermain di Zenit ketika musim dingin ya. Betul. Itu seringkali menjadi batu. Nah, Malmo juga lama nih klub yang mulai naik lagi ya dari Swedia, yang bisa jadi batu sandungan ya di menghadap Chelsea maupun ya. Juventus. Walaupun secara kualitas tim dua klub Chelsea Juventus ini patut menjadi yang diunggulkan. Selain itu di grup B-nya Bung Dirham, kalau kita lihat di situ ada Liverpool, ada Milan. Jadi mungkin kita akan sedikit memori mengingat kembali ke 2005-2007 Bung ya. 2 kali bertemu di partai final ya. Tapi Milan sekarang kan ya dalam taraf ya belum bisa menyamai Milan zaman itu ya. Saya lihat itu. Atletico Madrid malah lebih diunggulkan karena dia selalu memasuki fase-fase 4 besar ya, ataupun 8 besar. Porto mungkin belum sebagus ketika dia pernah jadi juara champion. Liverpool sudah jelas, paling Liverpool, Atletico itu yang 2 klub yang bisa kita lihat menjadi unggulan ya, unggulan walaupun ada Milan, ada Porto, mungkin, tapi kalau Milannya Portonya zaman 10 tahun yang lalu mungkin ramai ya. Justru Atletico zaman itu belum naik seperti sekarang. Nah, itulah perkembangan. Kadang tim itu prestasinya di atas, kadang di bawah. Nah, bagaimana mereka bisa membangkitkan kembali prestasi-prestasi besar yang pernah dicapai oleh para pendahulunya, seperti halnya misalnya Dortmund ya. Dortmund itu pernah 2 kali juara champion kan? Ya, mengalahkan Juventus salah satunya. Kemudian Ajax juga pernah sesekali sebelumnya di era Johan Cruyff juga pernah juara champion. Nah, Dortmund pernah masuk final Liga Champion. Tapi selepas itu memang Dortmund sekarang harus berusaha naik karena dia selalu menjadi di bawah bayang-bayang Bayern Munchen ya. Betul. Selalu begitu. Nah, kemudian di grup F juga menarik, ada Villarreal, ada Manchester United, ada Atalanta. Atalanta itu juga saya lihat cukup bagus. Sulit Juventus cukup kesulitan mengalahkan Atalanta. Nah, tinggal nanti kayak Italia apa kayak Spanyol nih. Villarreal ini biasanya selalu bisa mengungguli. Nah, MU walaupun ini di pot kedua, tapi saya kira peluangnya cukup besar MU, apalagi ada tambahan Ronaldo. Salah satu faktor yang menyebabkan Ronaldo pindah pasti dia melihat klubnya itu main di Liga Champion atau bukan. Kalau dia tidak main di Liga Champion, pasti Ronaldo tidak akan mau pindah gitu. Tidak akan ke situ. Baik, jadi prioritas utama Ronaldo adalah main ke Liga Champion Bung Dirham ya. Salah satunya klub dia harus main di Liga Champion. Betul. Dan di grup D juga menarik. Ada Inter, ada Real Madrid. Sayangnya Inter tidak seperti musim lalu. Apalagi ya Italia memang walaupun dia juara Eropa, tapi klub-klubnya cukup memprihatinkan kondisi keuangannya. Inter begitu juara
banyak pemainnya yang dilepas begitu saja. Termasuk pelatihnya ya. Itu menjadi problem. Saya lihat Inter itu selalu begitu. Inter itu selalu muncul pertama langsung dia juara champion misalnya. Merekrut Meruno. Tapi musim berikutnya sudah wassalam. Ya. Nah kalau untuk City ini musim ini Bung Diram ya, apakah juga ada kemungkinan bakal sampai ke puncak lagi di Liga Champions begitu, Bung? Kalau kita lihat di fase grupnya ada masih performanya belum begitu menurun banget gitu. Masih diunggulkan. Juga PSG ya. PSG ini juga baru meskipun sudah ada Messi, ada Neymar dan pemain-pemain lain, tapi bintang mereka sekarang ini Mbappe ini sedang digadang-gadang untuk belot ke Real Madrid. Ya, ini yang masih kita lihat perkembangannya selama ini bursa transfer ini masih terbuka ya. Dan saya kira PSG tetap menjadi favorit ya. Menjadi favorit. Saya nggak tahu kalau memang musim ini masih bertahan di situ Mbappe, maka PSG masih cukup kuat ya? Masih cukup kuat ya. Oke. Baik, dan memang tuntutan di PSG sendiri untuk musim ini harus bisa menjuara Liga Champions Bung Diram ya dengan dirinya Lionel Messi. Iya. Dan ya mudah-mudahan sih Mbappe masih mau main bersama dengan Messi juga ya di PSG. Nah selain itu Bung Diram, selama kita adanya pandemi virus corona masuk ke Indonesia ya, ini Liga domestik kita ya, Liga 1 termasuknya, setelah 3 pertandingan kalau tidak salah ya, kemudian dihentikan. Nah, sampai sekarang juga belum main lagi. Nah, baru kemarin Bung Diram hari Jumat Piala Menpora juga sempat digelar. Nah, untuk Liga 1-nya kemarin sudah sempat digelar juga, namun juga masih tetap masih butuh evaluasi kembali ya. Nah, sudah dibuka adanya ini apa namanya? Bali United Bung Diram ya di Liga pertama. Nah, kalau menanggapi sendiri Bung Diram untuk Liga 1 ini setelah vakum beberapa lama, nah kalau menurut Bung Diram sendiri sudah pas belum sih untuk sekarang digelar kembali untuk Liga 1 di Indonesia? Ya kalau kita lihat nanti jumlah vaksinasi ya pasti semua akan tim Satgas Covid ini menghitungnya adalah salah satunya vaksinasi. Apakah nanti vaksinasi orang yang sudah vaksin hanya yang sudah vaksinnya boleh nonton bola, kita nggak tahu kebijakan itu. Tapi memang kalau misalnya bertanding tanpa penonton itu sangat berat sekali buat klub. Kenapa? Misalnya taruhlah ada siaran TV misalnya, kemudian ada iklan yang masuk, semua tidak begitu besar. Tidak begitu besar dibandingkan dengan tiketing. Penjualan tiket ya. Penjualan tiket. Itu yang terjadi di Italia itu salah satunya kan itu. Kenapa Liga Italia klub-klub Italia banyak menanggung utang. Ya, akhirnya sampai pemain-pemainnya harus mau menerima pemotongan gaji supaya ini tetap bisa melangsungkan keberlangsungan klub. Nah, di Indonesia klub ini sangat berat sekali untuk bisa mengarungi sebuah kompetisi. Belum lagi masalah perizinannya belum beres ya. Meraih keuntungan salah satunya adalah bagaimana menghidupkan klub itu ya adanya keuntungan finansial yang diperoleh dari klub selama musim itu bergulir. Nah, biasanya klub-klub besar ya kayak Arema itu dalam satu pertandingan itu sudah bisa menghitung sekian miliar satu pertandingan. Nah, tinggal nanti dikalkulasi operasionalnya dia selama satu musim, kemudian termasuk membayar gaji pemain dan lain-lain. Itu mereka masih surplus untuk mempersiapkan musim berikutnya. Itu sudah ada dana talangan, dana yang segar yang siap dikucurkan dari keuntungan musim-musim sebelumnya. Belum lagi ada kerjasama dengan sponsor. Yang paling besar tiketing. Dari tiketing aja sudah miliaran itu. Satu klub, misalnya saya lihat Arema ya. Karena saya berhitung di Pekalongan. Untuk lokal ya istilahnya ya. Lokal, misalnya dalam satu pertandingan misalnya Persib itu bisa meraih misalnya
saya lihat pertama itu waktu melawan Persebaya kalau nggak salah itu sampai 5 sekian ratus juta ya. Dengan kapasitas stadion yang seperti itu. Tentu dengan kapasitas stadion yang lebih besar dari Pekalongan, misalnya Arema, dia akan finansinya jauh lebih besar dan mungkin miliaran itu sekali Pertandingan ya. sekali pertandingan. Walaupun pertandingan itu disiarkan secara langsung, tapi penonton antusiasme tetap tinggi. Betul. Nah, keberlangsungan dari klub-klub itu salah satunya yang terbesar adalah tiketing. Nah, ya kalau pertandingan memang belum ada Penonton. tiket penonton itu sangat berat saya yakin. Buat klub di Indonesia walaupun itu dia dapat dari TV misalnya atau dari sponsor, jersey, dari macam-macam di jersey itu merchandise dan lain-lain. Masih kurang ya? Belum cukup. Karena saya pernah terlibat sendiri mengelola sebuah klub ya mungkin belum profesional tapi saya lihat saat itu sudah bisa kita hitung keuntungan yang bagaimana, kemudian kita menyiapkan nanti ke depan bagaimana gitu. Oke. Jadi mungkin harapannya sih ya untuk para pemilik klub ini stadion bisa diisi dengan penonton ataupun paling tidak ya separuh lah begitu Bung Diriam ya. Ya. Oke, di Liga 1. Nah, sementara di liga yang lain termasuk Liga 2 dan Liga 3 mungkin masing-masing klub masih mempersiapkan. Termasuk masih juga di klub kita Bung Diriam, Persib Pekalongan ya. Saat ini juga informasinya masih sudah dalam mulai seleksi perekrutan ya, seleksi. Termasuk Persebka Kabupaten. Ya, ada gairah ke sana sih. Betul. Saya berharap begini, ada orang-orang yang punya bisa memanajeriali sebuah klub gitu. Itu tidak gampang. Bagaimana dia mengelola sebuah klub menjadi untung dan ada banyak sekian ribu tantangan termasuk di Pekalongan sendiri tingkat kebocoran tiket itu sampai berapa persen misalnya itu sulit diatasi. Dan saya lihat misalnya ini nanti di level bareng ini antara kabupaten Persekap dan Persib nanti saya berharap dua-duanya ini bisa tidak dalam satu yang sama satu grup yang sama tapi masing-masing nanti bisa lolos berdua di ajang misalnya liga selanjutnya misalnya. Ini tantangan buat para pengurus. Bagaimana bukan hanya sekedar mendapatkan keuntungan semata, tetapi juga bagaimana mengangkat prestasi. Karena kami sudah pernah melakukan itu dulu tahun 2008 misalnya kita mulai dari divisi 3 naik divisi 2 naik divisi 1 utama. Terus ke divisi utama itu perjalanan yang sangat panjang. Kita tertatih-tatih di divisi 3 sampai 3 kali 4 kali kita 3 kali kita gagal dan terakhir kita bisa naik. Itu perjalanan yang berat dan memakan banyak. Waktu itu memang tiketing tidak optimal, tapi begitu ketika prestasi misalnya klub itu misalnya menang terus-menerus, kemudian dilihat permainannya bagus, pasti itu akan menjadi gula yang manis yang akan selalu yang saya lihat faktor yang paling besar itu kan ada anak-anak ya. Yang juga ada orang tua yang ingin ngajak anaknya nonton pertandingan atau memang dia pemuda yang suka sepak bola ataupun masyarakat secara umum. Karena saya lihat penonton itu sudah bercampur, ada perempuan bahkan sudah bisa menikmati pertandingan. Nah, tinggal bagaimana mengelola potensi-potensi ini menjadi supporter yang baik, supporter yang militan, supporter yang selalu mau datang mendukung klubnya berprestasi, bukan hanya, tapi dia harus juga menunjukkan dia
membayar tiket misalnya. Ini betul. yang saya lihat Pekalongan punya potensi besar karena beberapa tahun yang lalu ya kompetisi dari semua level Liga Nusantara kalau nggak salah itu yang penonton terbesar adalah Pekalongan. Di Pekalongan ya. Iya. Karena kita sudah pernah mencapai itu sebelumnya sampai jadi militansi penonton supporter itu sudah ada dan ini potensi besar buat Persib ya. Bagaimana nanti merekrut pemain-pemain yang betul-betul pemain yang terbaik. Ya. Pemain-pemain hasil dengan tentu pelatih yang terbaik tanpa ada titipan ini itu dan pemain itu punya loyalitas membela klub Pekalongan dengan luar biasa, nanti pasti prestasi itu akan datang sendiri. Baik. Dan mungkin ke depan kita bisa nih panggil manajemen. Kita bisa, ini kita terbuka saja. Ya. Misalnya tim Persib mau ikut acara siaran bareng kita di sini, atau mungkin kita agendakan di hari lain. Betul. Bisa. Baik. Ya terakhir Bung Dirham sebelum kita akhiri acara ini mungkin akan ada yang ingin ditambahkan dari Bung Dirham, silakan. Ya. Dari pengalaman kita melihat kompetisi dengan di masa pandemi ini tentu walaupun kita mungkin penonton mungkin belum tahu apakah diizinkan masuk ke lapangan semua atau sekian persen, kita nggak tahu, tapi tetap menjaga protokol kesehatan itu wajib. Nah, misalnya bagaimana stadion kita ini steril ya, disemprot desinfektan misalnya sebelum jauh sebelum pertandingan misalnya, kemudian aman, tempat yang nyaman buat menonton sepak bola. Sepak bola itu di Inggris itu menjadi sebuah hiburan, hiburan yang selalu datang pada akhir pekan misalnya, atau biasanya mereka rata-rata pertandingan itu setelah mereka pulang kerja. Jadi orang semuanya bisa nonton. Mungkin kelihatannya sepi, tapi begitu tidak kick off gitu langsung ramai gitu banyak. Ya. Karena mereka bekerja seperti di Jepang, saya lihat begitu. Jepang itu pertama kalau kita datang 2 jam sebelum pertandingan ya sepi. Tapi begitu mendekati kick off sudah ramai karena penonton sudah pulang kerja. Dan memang jamnya disesuaikan seperti itu karena supaya penonton yang datang itu jauh lebih banyak ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Bung Dirham sudah hadir di sini. Kita akan ketemu lagi untuk minggu depan. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah bergabung. Makasih untuk Pak Desola dan juga Bu Khotijah yang sudah ikut komentar juga di halaman Facebook kami. Baik, saya Auzi pamit undur. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.